Selama ratusan tahun, manusia percaya bahwa perang selalu dimenangkan oleh siapa yang memiliki senjata paling besar, pasukan paling banyak, dan ledakan paling mematikan. Kerajaan runtuh karena meriam, negara hancur karena invasi, dan sejarah ditulis oleh mereka yang menguasai medan tempur. Tapi dunia berubah. Hari ini, peperangan tak lagi selalu datang lewat dentuman peluru atau deru tank baja. Ia datang lebih sunyi, lebih halus, dan jauh lebih dekat daripada yang kita sadari. Karena di era modern, medan perang bukan cuma ada di daratan, lautan, ataupun udara. Medan perang itu ada di kepala manusia. Opini menjadi senjata, informasi menjadi amunisi, dan persepsi menjadi wilayah yang diperebutkan. Inilah era ketika sebuah negara bisa dilemahkan tanpa satu peluru pun ditembakkan, ketika masyarakat bisa dipecah hanya lewat narasi. Dan bersama Das Kapital kali ini, kita akan membahas bagaimana peperangan modern tak lagi sekedar soal senjata dan militer, melainkan tentang siapa yang mampu mengendalikan pikiran, persepsi, dan arah kesadaran publik. Pada April 2026, ketika 300 politisi Jerman termasuk 2 menteri kabinet aktif terbangun dalam situasi yang nyaris mustahil dipercaya, akun sinyal mereka telah disusupi. Tanpa ledakan, tanpa ancaman terbuka, tanpa satupun alarm berbunyi. Percakapan rahasia, jaringan kontak, hingga diskusi internal negara, diam-diam mengalir menuju server yang bahkan tak bisa mereka lacak keberadaannya. Dan yang lebih mengerikan lagi, tuduhan berdasar asumsi sesaat mereka menuju pihak yang kemungkinan besar tak akan pernah mengakui keterlibatannya. Pemerintah Jerman mencurigai Rusia berada di balik serangkaian serangan phishing terhadap signal yang menargetkan politisi berpangkat tinggi, termasuk 2 menteri pemerintah, personel militer, dan jurnalis. Dass wir das natürlich wahrgenommen haben und eng begleiten. Muss aber dennoch um Verständnis bitten, dass wir nicht ins Detail gehen über die Kommunikationswege und die Kommunikationsmittel, die innerhalb der Bundesregierung genutzt werden. Aber auch das habe ich am Freitag schon gesagt, seien Sie gewiss, dass für die offizielle Kommunikation speziell abgesicherte Kommunikationskanäle genutzt. Tak ada tank melintasi perbatasan, tak ada jet tempur memasuki wilayah udara, tak ada deklarasi perang diumumkan ke publik. Namun dalam banyak hal, Jerman sebenarnya baru saja diserang. Jika Otto von Bismarck, Winston Churchill, atau Henry Kissinger masih hidup hari ini, mereka mungkin akan langsung mengenali peristiwa itu sebagai tindakan perang. Masalahnya, dunia modern belum benar-benar memiliki kosakata yang cukup untuk menjelaskan bentuk peperangan seperti ini. Karena kita sedang memasuki sebuah era baru, sebuah paradigma baru dalam pertempuran, di mana perang tidak selalu hadir dalam bentuk fisik. Selama ribuan tahun, logika perang sebenarnya tidak pernah berubah. Dari pemikiran Thucydides hingga Clausewitz, dari Perang Dunia Pertama hingga krisis rudal Kuba, perang selalu dipahami sebagai cara sebuah negara memaksakan kehendaknya kepada pihak lain melalui kekuatan. Tapi kini, definisi tentang kekuatan itu sendiri mulai berubah. Dan perubahan itu bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan doktrin militer, hukum internasional, bahkan imajinasi politik manusia untuk mengejarnya. Medan perang fisik perlahan mulai kehilangan relevansinya. Yang muncul menggantikannya adalah medan pertempuran yang baru, yang tak terlihat, tak selalu disadari publik, bahkan mungkin tak sepenuhnya dipahami oleh pemerintah itu sendiri. Karena peperangan modern hari ini tak lagi selalu memperebutkan wilayah geografis, melainkan informasi, akses, sistem digital, dan kendali atas kesadaran manusia. At seeing how new technologies are going to change the nature of national defense. I believe that's exactly what's happening now with this new technology called Bitcoin. Instead of being a new form of money or a new financial payment system, I believe that it would be more accurate to describe Bitcoin as a new type of cyber warfighting technology, and I think it's going to become critical to national defense. Sounds crazy, right? Bitcoin's interesting technology, but of no military value, right? Pada tahun 2023, seorang mayor bernama Jason Lowery menerbitkan sebuah disertasi setebal 400 halaman di Massachusetts Institute of Technology. Bagi banyak kalangan pertahanan, tulisan itu dianggap terlalu aneh untuk diperlakukan secara serius, terlalu eksentrik, terlalu futuristik. Tapi justru dari situlah semuanya dimulai. Lowery
menamai teorinya dengan sebutan soft war, sebuah gagasan yang terdengar seperti fiksi ilmiah namun perlahan mulai mengubah cara militer modern memandang perang. Menurutnya, mekanisme protokol kriptografi milik Bitcoin bukan sekedar teknologi finansial, ia adalah bentuk baru senjata untuk peperangan era digital, dan inti argumennya sederhana, tapi menghantam sangat keras. Dalam dunia digital hari ini, siapapun bisa menyerang tanpa harus mengeluarkan biaya fisik yang nyata, dan ketika menyerang tidak lagi membutuhkan pengorbanan energi, maka serangan akan terus terjadi tanpa batas. Logikanya brutal dalam kesederhanaannya. Dalam perang konvensional, satu rudal Tomahawk bernilai jutaan dolar hanya untuk menghancurkan satu target. Tapi di era digital, sebuah kampanye phishing dengan biaya nyaris tak berarti bisa menarget ratusan politisi sekaligus, tanpa suara, tanpa jejak, dan yang lebih penting lagi, tanpa resiko balasan militer yang setara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, biaya menyerang menjadi jauh lebih murah dibanding biaya bertahan, dan itulah bentuk perang asimetris paling berbahaya yang pernah ada. Lowry lalu menawarkan solusi yang terdengar gila, namun mulai dipertimbangkan serius oleh militer Amerika. Ia ingin mengembalikan biaya fisik ke dalam dunia digital, memaksa siapapun yang ingin menyerang untuk membakar energi yang nyata, membayar mahal untuk setiap serangan yang dilakukan. Dalam pikirannya, Bitcoin bukan cuma mata uang digital, ia adalah sistem deterrence, sebuah mekanisme pencegah perang baru di abad ke-21. Dan ironisnya, konsep itu mulai terlihat semakin masuk akal. Pada April 2026, Samuel Paparo mengkonfirmasi bahwa militer Amerika telah mengoperasikan komputer yang menjalankan perangkat Bitcoin secara langsung untuk pengujian keamanan jaringan. Sesuatu yang 2 tahun sebelumnya dianggap teori yang nyeleneh, kini perlahan berubah menjadi doktrin operasional. Tapi bagian paling mengerikan dari semua ini bukanlah senjata digital yang sudah kita ketahui keberadaannya. Bukan Amerika Serikat, bukan Tiongkok, dan juga bukan Rusia. Karena negara-negara itu saat ini memang sedang berlomba membangun alat perang digital mereka masing-masing. Dan sebagian kecil saja yang bocor ke publik sudah cukup membuat dunia gempar. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah apa yang tidak kita ketahui. Ribuan instrumen perang digital yang tak pernah muncul di laporan intelijen, tak pernah dibahas di parlemen, dan tak pernah muncul di media. Dibangun diam-diam dengan biaya yang bahkan lebih murah daripada peluru konvensional. Dan mungkin saat ini sebagian dari senjata itu sudah digunakan tanpa kita sadari. Itulah esensi sesungguhnya dari minefield, sebuah medan perang baru di mana manusia bahkan tidak selalu sadar bahwa mereka sedang berada di tengah peperangan. Dan yang lebih menyeramkan, kita mendengar semua ini seperti cerita film, padahal tidak. Ini bukan cerita film. Selamat datang di dunia nyata. Serangan phishing terhadap sinyal di Jerman sebenarnya baru permukaan. Itu hanyalah wajah perang digital versi 2.0. Karena jauh di belakang layar, diam-diam negara-negara besar sedang membangun sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yaitu quantum minefield. Sebuah era baru peperangan di mana kemenangan tak lagi ditentukan di medan tempur, melainkan di dalam kalkulasi mesin. Pada tahun 2025, Badan Intelijen Militer Utama Amerika Serikat yang berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi pertahanan asing atau lebih dikenal dengan nama DIA mengeluarkan laporan dengan satu frasa yang sangat jarang mereka gunakan, yaitu imminent threat, yang artinya ancaman yang sudah di depan mata. Fokusnya tertuju pada Tiongkok dan Rusia. Sejak meluncurkan satelit kuantum Micius pada tahun 2016, Tiongkok perlahan membangun jaringan komunikasi kuantum antar kota terbesar di dunia. Sementara Rusia mengembangkan sensor kuantum yang secara teoritis mampu mendeteksi kapal selam langsung dari permukaan laut dan membuat teknologi stealth menjadi usang. Tapi bagian mengkhawatirkan bukan itu, melainkan strategi yang disebut Harvest Now, Decrypt Later, sebuah konsep sederhana namun menyeramkan. Data yang terenkripsi dicuri hari ini, lalu disimpan bertahun-tahun sampai komputer kuantum cukup kuat untuk membukanya di masa depan. Artinya, komunikasi yang hari ini terasa aman, mungkin sebenarnya sudah berada di server negara asing, hanya tinggal menunggu waktu untuk dibaca. Namun revolusi sebenarnya baru dimulai ketika komputasi kuantum dipadukan dengan kecerdasan buatan militer. Komputer biasa akan memproses kemungkinan satu persatu, tapi komputer kuantum bekerja lewat superposisi yang mana memproses banyak kemungkinan secara simultan.
Ketika kemampuan itu digabungkan dengan AI yang dilatih menggunakan data intelijen, pola komunikasi, kebiasaan diplomatik, bahkan sejarah keputusan seorang pemimpin negara, lahirlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah mesin yang mampu memprediksi keputusan musuh, bahkan sebelum musuh itu sendiri selesai mengambil keputusan. Dan mungkin inilah alasan mengapa beberapa konflik modern terasa begitu presisi, begitu cepat, seolah keputusan perang dibuat dalam hitungan detik. Pentagon menyebut konsep ini sebagai decision superiority, tapi yang benar-benar mengguncang bukan cuma kemampuan prediksinya, melainkan kemampuan AI untuk langsung menentukan solusi. Generasi terbaru AI militer ini tak hanya memperkirakan langkah lawan, tetapi juga menghitung respon optimal, memilih target, bahkan dalam sistem otonom penuh, melancarkan serangan balasan hanya dalam hitungan milidetik, tanpa satupun manusia menyentuh tombol. Dan di titik inilah pertanyaan paling mengerikan muncul. Jika sebuah AI menyerang berdasarkan prediksi niat musuh yang bahkan belum terjadi, apakah itu sebuah pertahanan atau justru agresi? Masalahnya, hukum internasional dibangun untuk dunia di mana manusia masih menjadi pengambil keputusan utama, bukan dunia di mana sebuah mesin mampu berpikir dan bertindak lebih cepat dibanding kemampuan hukum untuk bereaksi. Dunia seperti itu bahkan belum punya aturan mainnya sendiri, dan mungkin sebagian besar dari kita belum pernah benar-benar memikirkan hal ini sebelumnya. Lalu datang lapisan terakhir yang membuat semuanya semakin mengganggu, yaitu sensor kuantum. Sebuah teknologi yang mampu mendeteksi perubahan medan magnet sekecil apapun, anomali gravitasi, hingga emisi elektromagnetik tersembunyi. Artinya, perlahan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Bunker bawah tanah juga bisa terdeteksi, kapal selam bisa ditemukan, dan bahkan pesawat siluman mungkin akan terlihat seperti pesawat biasa. Seluruh doktrin pertahanan abad ke-20 yang selama ini dibangun di atas konsep kamuflase dan penyembunyian perlahan runtuh hanya karena satu lompatan teknologi. Saat ini, 3 revolusi besar sedang terjadi secara bersamaan, dan yang membuat semuanya berbahaya, ketiganya saling memperkuat satu sama lain. Yang pertama adalah perang cyber, sesuatu yang sudah benar-benar terjadi dan dibuktikan lewat kasus Jerman. Yang kedua adalah Doctrines of War milik Jason Lowery yang mulai mengubah cara dunia menghitung biaya dan logika serangan digital. Dan yang ketiga adalah perkawinan antara komputasi kuantum dan AI militer. Sebuah teknologi yang perlahan mendefinisikan ulang siapa yang bisa memenangkan perang. Bahkan sebelum perang itu dimulai, dunia bukan sedang menghadapi satu perubahan paradigma. Dunia sedang dihantam 3 perubahan sekaligus. Dan ironisnya, sebagian besar negara bahkan belum siap menghadapi satupun di antaranya. Masalah terbesar bukan cuma teknologinya, tapi kekosongan aturan yang mengelilinginya. Sampai hari ini, komunitas internasional masih belum memiliki kerangka hukum yang benar-benar memadai untuk menghadapi era baru ini. Tidak ada definisi global yang jelas tentang kapan serangan cyber bisa dianggap sebagai tindakan perang. Tidak ada konvensi internasional yang mengatur senjata kuantum, dan belum ada protokol matang untuk membatasi penggunaan AI otonom di dalam konflik militer. Akibatnya, muncul sebuah ruang kosong yang sangat berbahaya. Sebuah lubang hitam geopolitik yang terus dieksploitasi oleh negara-negara besar. Rusia sudah memainkan permainan ini selama 2 dekade terakhir. Sementara Cina kini sedang membangun kapasitas untuk melakukannya dalam skala yang jauh lebih besar. Dan di tengah semua itu, dunia perlahan mulai menyadari bahwa definisi perang yang selama ini kita pahami mungkin sudah tidak relevan lagi. Clausewitz pernah berkata bahwa perang adalah kelanjutan politik, tapi dengan cara yang lain. Tapi di tahun ini, di tahun 2026, cara lain itu bukan lagi tank, bukan lagi meriam, bukan kapal induk, atau misil balistik. Cara lain itu bisa berupa sebuah QR code, sebuah qubit, sebaris kode anonim yang ditulis oleh seseorang yang bahkan tidak akan pernah kamu kenal wajahnya, atau sebuah algoritma yang mungkin sudah memprediksi kekalahanmu bahkan sebelum kamu memutuskan untuk berperang. Battlefield atau medan perang yang terlihat, yang bisa diukur dan bisa diteropong mungkin sudah usang. Dan tanpa kita sadari, seluruh umat manusia kini hidup di dalam medan peperangan baru yang bernama minefield. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perang telah berubah. Pertanyaannya adalah, mampukah Indonesia beradaptasi di era peperangan yang semakin dikendalikan oleh AI? Dan seperti banyak babak besar dalam sejarah umat manusia, mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya.